Kesaksian lanjutan dari Ibu Hajah yang melihat Yesus di awan-awan saat di Madinah di kuburan Muhammad. Nah, seperti apa lanjutan kesaksiannya? Simak video berikut ini. Baik, terima kasih Bu Fatimah malam ini sudah memberkati kita dengan kesaksian yang begitu luar biasa ya. Jadi Ibu Fatimah ini, Bapak Ibu Saudara semua, adalah seorang Muslim dari keturunan Arab dan berjumpa dengan Tuhan Yesus pada saat menjalankan rukun Islam. Jadi rukun Islam salah satunya itu naik haji. Ya, naik haji itu bagi yang punya duit, dan Ibu Fatimah ini ya sudah menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji ya. Dan pada saat naik haji di sana berjumpa dengan Tuhan Yesus ya, seperti itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan di sini membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, Yesus adalah Tuhan yang benar. Ya, pada saat berjumpa dengan Tuhan Yesus, lalu Ibu Fatimah ini memanggil Isa gitu ya, sambil bergerak tangan kakinya ya, dia pikir kesurupan gitu ya, temannya yang di sampingnya Ibu ya. Iya. Seperti itu Bu ya. Iya. Iya. Ya, seperti kesurupan gitu ya. Dan ternyata memang itu Yesus kan gitu ya. Iya. Dari situlah. Dan saya waktu itu belum kenal Yesus, cuma dia mulut saya itu dengan tiba-tiba Isa gitu. Oh, manggil Isa gitu ya. Iya. Iya. Sambil mata merem. Jadi saya dibawa ke awan-awan sama Tuhan. Oh. Jadi Ibu dibawa ke awan-awan ya. Iya, waktu habis melihat cahaya sinar, terus saya kata orang-orang pingsan, kata dokter, wah suster kan ini sudah meninggal gitu. Tapi sebetulnya saya tidak meninggal, saya dibawa ke awan-awan oleh Tuhan. Oh, waktu itu jadi waktu melihat Tuhan itu di awan-awan. Nah, peristiwa itu waktu Ibu di mana itu? Di Arab, di kuburan Nabi Muhammad. Oh, di kuburan Nabi Muhammad ya. Oh. Iya, di kuburan Nabi Madinah, di Madinah. Ya. Di Madinah ya. Iya. Jadi Ibu diangkat di awan-awan begitu ya. Iya. Jumpa dengan Isa Al-Masih ya. Iya. Tidak tahu kalau itu Yesus Tuhannya orang Kristen waktu itu. Iya. Jadi saya belajarnya dari Taurat dan Injil, dari ayat Al-Quran, Pak. Saya baru mengerti bahwa yang akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti adalah Isa, yang akan menjadi hakim. Nabi Muhammad aja sampai bersumpah, wallahi liyunjil dabna Maryamah hakaman wa wallahi liyunjil dabna. Ya, jadi dia yang akan menjadi hakim nanti ya, yaitu Isa Al-Masih itu ya. Ya, kalau dia hakim menjadi kan saksi. Memang itu Tuhan Ibu ya. Iya. Ya, puji Tuhan ya. Ibu dan menjadi saksi pada hari kiamat. Menjadi saksi pada hari kiamat ya. Mau tanya, setelah Ibu terima Yesus itu apa tantangannya Bu? Biasa, saya di tetangga ya, namanya orang Sunda, disingkirkan, nggak boleh. Saya datang ke rumah kakak saya, akhirnya kakak saya dimarahin di masjid. Ini ibu ini sudah menjadi kafir karena menerima orang kafir, katanya. Fatimah itu sudah kafir gitu. Akhirnya nggak pernah ke masjid lagi. Ya, tantangannya gitu, Pak. Memang saya senang ada tantangan tuh. Kalau nggak ada tantangan, tidak mungkin ada mujizat, Pak. Jadi Ibu mulai dianggap kafir ya? Iya, saya kafir katanya. Oh gitu ya.
Waktu Iya. itu apakah ini apa namanya suami ibu juga apa namanya ada pertentangan atau gimana waktu itu? Oh, suami saya menikah lagi, Pak. Oh, suami ibu menikah lagi ya? Iya, Oh akhirnya iya iya iya. eh, kan nikah dengan kafir nggak? Oh, jadi ibu ditinggalkan terus menikah lagi ya karena ibu Ya jadi itu Kristen ya? makanya harus mau Kafir ya? berkorban, Pak. Oh iya iya iya. Tapi Dari ibu keluarga mendapatkan yang sekampung. ya, tapi ibu kan mendapatkan jalan yang benar, jalan yang lurus, Oh iya, yaitu amin, Yesus amin. Iya, Kristus. Ya, kalau iya, dunia ini kan sementara, tapi iya, Yesus Kristus itu yang terutama jalannya menuju ke iya, kekekalan yaitu surga. Dan itu yang berharga dari segala-galanya ya, Bu ya. iya, Ya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, Ibu Fatimah ini ya usianya sudah cukup lanjut ya, 81 iya, tahun. Tapi Ibu amin. Fatimah ini masih gigih di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ya kan, sebelum Covid Ibu ini keliling Saudara ya. Ya, Keliling, keliling. keliling, Pak. Ya, sampai mana saja Bu? Sampai Korea, Bisa Pak. diceritakan Waktu tentang saya lagi pelayanan. doa di Surabaya, ketemu orang Korea, terus satu kamar 7 orang karena saya paling tua. Jadi saya kesaksian tentang saya dulu dari Bani Kedar, terus terima Yesus, akhirnya diundang oleh beliau ke Korea, ke Oh, Seoul, ya, ke terus Seoul, ke Korea ya. Seoul, ya ke Korea. Korea, Oh, kedua untuk tempat. bersaksi. Ya, kebetulan di sana banyak orang Nasrani juga kan di Korea. Iya, betul, Bu. Saya diundangnya di gereja. Oh, iya ya. Selain di Korea, di mana aja Bu? Ibu keliling sebelum Singapura, COVID ini. Singapura Singapura, juga ya. Malaysia. Ya, kalau di Pulau Jawa mah sampai Hampir semua. Manado. Iya, terus di Bitung, Raha. Oh, di Sulawesi ya, di Iya, Manado juga iya, ya. iya. Iya, Di Bandung 13 gereja KKR, Pak. oh, Eh, iya, iya. hanya satu ayat, satu tubuh Iya, dari Injil Yohanes. iya. Puji Tuhan ada Bani Kedar yang stroke oleh Tuhan Yesus disembuhkan sehingga kemuliaan Amin. Tuhan dinyatakan ya. Amin. Ya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara semua ya, kita jangan ini ya, kita kadang merasa malu ya, kita yang masih muda-muda gitu ya. Kita yang masih usianya ya masih produktif, usianya masih mungkin 40 gitu ya. Bahkan ada yang di bawah 50 gitu ya. Kita nggak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Nah, kita malu. Ibu Fatimah ini usianya 81 tahun. Tapi gigih ya di dalam melayani Tuhan, mengabarkan berita keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, ini Amin. perlu kita contoh, kita perlu teladani Bu Fatimah ini. Usia yang sudah tidak dibilang muda lagi ya, 81 tahun, tetapi masih aktif luar biasa. Dan sekarang walaupun COVID juga masih itu ya, melayani. Dengan doa syafaat. Dengan doa syafaat ya. Mm-mm. Ya luar biasa. Banyak anak-anak muda di Bali. Ya, puji Tuhan dia berani memberitakan Injil. Ya. Karena ibu itu ya, ibu bina ya, anak-anak rohani gitu Bu ya. Iya, cuma lewat handphone aja Pak. Mereka Lewat kirim handphone ya. lagu-lagu, CD, lagu-lagu gitu. Terus saya kirimkan cara. Saya hanya ngutus dia itu dari Wahyu 5 ayat 6. Ketujuh roh Allah yang ada di dalam Yesus, yang sudah diutus ke seluruh bumi, kamu harus ada. Nah, jawabannya di Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Hanya itu saja, nanti kamu akan diberikan. Tuhan, gak usah takut.
karena Tuhan Yesus akan seperti saya ya Pak ya. Iya, Bu. Kok saya bisa itu ke panti asuhan, bisa ngasih ke gereja yang di Madiun, yang baru bangun. Ya, itu saya tidak minta Pak, cuma ibu mau kemana pelayanan. Terus titip uang Pak, 2.500.000. Saya bagikan ke 5 gereja, panti asuhan 2, ke 3 gereja. Puji Tuhan. Diberkati Tuhan untuk memberkati. Amin. Untuk menjadi saluran berkat ya Bu ya. Iya, iya. Jadi Tuhan memang mau memakai setiap siapa saja yang mau dipakai. Gitu. Yang menjadi masalah kan kadang banyak orang tidak mau dipakai Tuhan gitu loh. Nah, Ibu Fatimah ini dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, lalu mau dipakai Tuhan sebagai alat di tangan Tuhan. Amin. Nah, itu luar biasa. Dan tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri. Sekali lagi, hambanya ini Ibu Fatimah usianya sudah dibilang tidak muda, tapi semangatnya semangat muda. Iya kan? Ya. Amin. Ya, semangatnya semangat muda. Luar biasa. Ya, kita ingat Musa juga ya, waktu dipanggil Tuhan untuk membebaskan umat Allah, umat Israel itu, usianya 80 tahun. Tapi kekuatannya tidak pernah kurang katanya. Bahkan sampai 120 tahun Musa meninggal itu kekuatannya masih tetap seperti waktu masih muda. Nah, ini luar biasa. Amin. Jadi Ibu Fatimah ini gigih melayani pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan utus. Sebelum COVID ya, setelah COVID ini ada, ya melalui hanya dengan telepon, doa saja, ya melalui online gitu ya, melalui doa gitu ya. Dan ada beberapa anak rohani yang dibina oleh Ibu Fatimah ini. Ya, luar biasa. Baik saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, bagi setiap saudara yang mau bergabung dengan kita di room ya, ada narasumber kita Ibu Fatimah yang latar belakang dari Muslim, berjumpa dengan Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus waktu naik haji ya di Mekah, lalu di Madinah ya, itu rohnya diangkat gitu ya, diangkat untuk berjumpa dengan Tuhan ya. Ternyata memang ya, Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, dia real, dia nyata. Amin. Nah, dan tadi Ibu Fatimah kesaksian bahwa punya cita-cita, kerinduan kalau mati itu di Mekah, Ibu ya? Iya, tadinya. Sebelum percaya Yesus, iya kan? Iya. Tapi dosanya diampuni, masuk surga. Iya. Ya. Itu Ibu Haji ini naik haji tahun berapa Ibu? Saya waktu itu perang itu ya, antara tahun 90 waktu apa itu terowongan Mina. Iya, terowongan. Saya tidak masuk terowongan, tapi saya naik bis yang mau menuju yang Balang melempar itu. Orang-orang kan banyak yang waktu mau jumroh itu. Saya naik bis saja. Memang jauh naik bis. Kalau terowongan kan motong jalan gitu. Nah itu saya. Terus saya di Musdalifah bisa turun karena waktu itu saya ikut rombongan yang ONH Plus ya. Zaman dulu masih murah. Turun di Musdalifah, orang-orang kan biasanya nggak turun. Di mobil terus ngambil batu itu. Saya ada tenda, ada apa. Jadi puji Tuhan saya pengalaman ya. Dan eranya waktu di Arafah, waktu naik ke puncak itu ya. Saya ada orang laki-laki mengatakan, Ibu jangan lewat jalan, lebih baik lewat batu-batu. Ternyata ya kalau mau mengikut Yesus itu, apa itu, penderitaan Pak. Sampai kaki harus naik lewat batu-batu, benar. Ada pohon antara Jabal Rohmah sama yang lain itu. Dia bilang ada pucuk 5. Nah saya sendiri nggak ngerti. Setelah saya baca di Alkitab, waktu
apa yang kamu lihat dahan pohon, katanya. Terus akhirnya Tuhan mau pakai dia. Ya puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan juga dan amin. Saya waktu itu aja Pak, saya dapat Yesaya 61, puji Tuhan, saya percaya firman itu ya dan amin. Jadi saya aminkan sambil saya berdoa. Yesaya 61, Roh Tuhan. Ya? Iya. 61 ayat 1, dan bahwa akan membebaskan orang yang di penjara. Saya ke Bali. Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Oh ini ayat yang Ibu dapat ya? Ya, saya lakukan di Bali Pak. Saya ke penjara Pak. Kebetulan ada orang Korea. Nah, ternyata di situ ada anak Jawa yang dipenjarakan karena katanya membunuh orang yang suka malak. Jadi perahu nyari ikan tapi suka dipalak anak itu. Terus anak itu habis mabok membunuh dia. Jadi di Bali saya. Terus akhirnya di Bandung diberi roh keberanian. Saya juga daftar untuk ikut ke penjara. Nah itu saya karena saya dapatnya firman itu Pak. Jadi saya buktikan saya bisa enggak. Iya. Berarti Yesaya 61 itu tergenapi buat Ibu itu. Iya, karena saya dapatnya pertama itu, waktu saya puasa itu. Iya, dapat firman itu Ibu ya. Iya. Ya. Baik. Nah, jadi Tuhan itu memang memilih orang itu punya maksud dan tujuan. Siapapun kita, saudara ya. Kita dipanggil, dipilih Tuhan dari antara segala bangsa di muka bumi ini. Ya, itu bukan hanya sekedar kita dipanggil, dipilih Tuhan, tapi Tuhan memiliki tujuan atas panggilan kita masing-masing. Yaitu apa? Untuk menjadi saksi Tuhan. Karena kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib, lalu kita diutus ke dunia untuk memberitakan kabar baik, yaitu untuk menjadi terang bagi dunia. Dan demikian tadi Ibu Fatimah juga seperti itu, diutus Tuhan untuk membebaskan yang tertawan, yang tertindas, seperti itu ya. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 61 ayat pertama itu, yang didapat oleh Ibu Fatimah. Seperti itu Bu ya. Iya. Dan itu luar biasa itu. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi setiap saudara yang mau bergabung dengan kita, saya sudah bagikan linknya. Bapak Ibu bisa bergabung melalui link tersebut ya. Di room ada Ibu Fatimah sebagai narasumber kita yang telah menyaksikan kebaikan Tuhan, bagaimana Ibu Fatimah ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya, bukan pada saat Ibu Fatimah ini sedang ada di suatu tempat ya, ataupun di gereja ataupun di rumah ibadah orang Kristen, tapi justru pada saat Ibu Fatimah ini sedang naik haji ya, sedang naik haji. Bahkan di makam Muhammad ya, Ibu Fatimah juga mendapat penglihatan gitu ya, rohnya diangkat Tuhan. Nah, itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang benar. Amin. Sekali lagi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang menginginkan semua orang itu diselamatkan. Itulah Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh kasih. Bukti bahwa dari semuanya itu ya, salah satunya adalah Ibu Fatimah. Ya, Ibu Fatimah ini adalah seorang haji, ya sudah naik haji. Berapa kali Ibu naik haji Bu? 2 kali Pak. Sudah 2 kali naik haji ya. Ya. Dijumpai oleh Tuhan Yesus ya, atau Isa Al-Masih. Yang terakhir baru dijumpain. Yang terakhir ya. Yang pertama tidak Bu ya? Yang pertama hanya diselamatkan, nggak lewat terowongan Pak.
Kan yang lewat Oh, terowongan banyak yang meninggal. yang Jadi terowongan itu ya, terowongan Mina yang pada meninggal iya, itu ya, iya, waktu itu ya. saya mah naik bis mau menuju. Oh, walaupun itu jaraknya lebih jauh, agak lama, Iya, tapi ibu iya lama memutuskan Pak. naik bis. Ya, Iya, seandainya ibu ikut lewat terowongan, walaupun jalannya cepat ya, nah, mungkin ibu sudah iya, tidak ada waktu itu ya. iya Pak. Ya, Ya itulah Tuhan tuh baik Pak. ya. Jadi Dan Tuhan punya maksud, punya rencana yang seperti didapat oleh ibu di dalam Yesaya 61 itu. Karena Tuhan merancangkan rancangan yang baik, rancangan bukan kecelakaan, ya maka Bu Fatimah ini ya dilalukan dari kecelakaan di terowongan Mina waktu itu ya. Dan ada maksud Tuhan, ternyata pada saat naik haji kedua, Tuhan Yesus menjumpai Ibu Fatimah. Ya luar amin. biasa. Ya luar biasa, dan saat ini Bu Fatimah ini giat gigih melayani Tuhan. Ya memberitakan kabar baik ya. Walaupun usia, sekali lagi ya, usia tidak bisa disebut muda lagi karena usianya sudah 81 tahun. Tetapi semangatnya masih semangat muda. Ya, ini luar biasa. Semangatnya Amin. semangat muda. Ya, menginjil kemana-mana, bahkan sampai ke luar negeri, ke Korea, ke Singapura, ya kan. Nah, kalau ke Jawa mungkin sudah semua Bu ya. Iya. Sudah dikelilingi Bali, Ibu ya ya, dalam melayani Tuhan. Surabaya, Nah, iya. itu masuk Dan penjara. keajaibannya Pak, Ya Bu. setelah lihat sinar di kuburan Nabi Muhammad Madinah, saya Di nggak pakai Madinah. kacamata lagi sampai sekarang. Oh, Dulu sampai pakai kacamata Pak. sebelumnya Ibu pakai kacamata? Pakai Pak sampai tebel. Oh, Mata saya tuh sampai sekarang yang Ibu keluar. usia 81 nggak pakai kacamata tapi jelas. Oh jelas Pak, bisa baca. Baca jelas juga ya. Baca jelas Pak. Wah, ini luar biasa. Itulah mukjizat Tuhan, termasuk ya keajaiban Ya Tuhan. itulah sinar cahaya Tuhan tuh. Ya, sinar kemuliaan Ya, Tuhan itu ya menerangi ya, Ibu Fatimah ya. ya, Ya, amin. saya pakai kacamata Bu. Oh gitu. Ya, ini kalau baca pakai kacamata, tapi nggak pakai sih jelas juga gitu ya. Tapi kalau mau Ya, lebih jelas pakai kacamata. Tapi Ibu nggak pakai oh gitu. kacamata, usia Enggak. 81 tahun. Iya, Nah, itu luar saya baca biasa. Alkitab. Baca Alkitab masih jelas sekali Bu ya. Ya, Alkitabnya di Ya. handphone Pak saya. Oh, Alkitab Jadi bisa handphone ya, dibawa di aplikasi kemana-mana. di handphone, bisa dibawa Ya, kemana-mana, bisa iya, dibaca di mana saja gitu Bu ya. ya, Ya, amin. luar biasa. Yang tadinya kacamatanya tebel Ibu ya. Iya, Ya, sampai setelah min berjumpa berapa? dengan sinar itu, dengan Tuhan Yesus di makam Nabi Muhammad itu ya, di Madinah Iya, itu ya. Nah, sejak saat itu sampai sekarang nggak pernah pakai kacamata. nggak pernah. Luar Itu biasa. mulai 92 berarti. 92 sampai Oh, sekarang. sudah sangat lama sekali ya, Ya, sudah 30 tahun. Ya, hampir 30 tahun, kurang 1 tahun. iya, Ya kan? 29 tahun. iya. Sampai sekarang nggak pakai kacamata. Luar biasa ya. Jadi waktu itu Ibu usia berarti 50 tahun Bu ya. Iya, saya lahir tahun 40 kok Pak. Oh, Ibu lahir tahun 40 ya. Ini anugerah yang luar biasa ya. Kalau umur boleh panjang itu, karena Alkitab katakan dalam Mazmur 90 ayat 10 katakan bahwa masa hidup kami itu 70, kalau masih kuat 80. Dan Ibu ini melampaui 80, Amin. sudah 81. Kebanggaan kami 81. adalah kesukaran dan penderitaan, berlalunya buru-buru, namun Ibu dikasih anugerah yang luar biasa oleh Tuhan ini. Ya, diberikan Amin. kesehatan yang luar biasa. Ada satu tujuan Tuhan, supaya Ibu dipakai Apa Tuhan itu? untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Baik, ini ada yang sudah masuk, Pak Cornelius juga ini, sama seperti saya namanya.
Salam, selamat malam Pak Cornelius. Salam Bapak Pendeta, Bu Fatimah, salam. Shalom. Ya, silakan Pak Cornelius. Ya. Ini mohon maaf bila suara sebelah juga agak keras ini Bapak Pendeta. Oh, ada suara-suara ya. Nggak Ya. apa-apa Pak. Ya. Silakan Pak. Ini sepertinya kesaksian ibu ini, kesaksian kalau tidak salah itu yang punya akun Mata Raja Wali mungkin ya, Bapak Pendeta ya. Ini ibunya mungkin ya. Iya. Oh, puji Tuhan, saya memang sudah lama juga menunggu sebenarnya. Oh, iya. Ini saya kesaksiannya sangat memberkati sekali dan semangatnya juga luar biasa. Tidak cukup banyak di situ, di usia 80-an dengan daya ingat yang masih luar biasa. Tidak juga pakai kacamata. Iya, tidak pakai kacamata. Juga ini satu hal yang dirindukan anak-anak Tuhan sebenarnya bisa bertemu Tuhan Yesus seperti itu. Saya memang tidak menyimak dari awal Ibu Fatimah. Kira-kira pada waktu dijumpai Tuhan Yesus itu Ibu Fatimah ini sedang naik haji. Apakah itu pas di keramaian atau pas di ini Bu, di tempat kos apa tempat apa seperti itu? Mohon maaf loh, saya tidak paham soalnya di suasana di. Enggak. Iya. Bukan kos, kami kan menunaikan ibadah haji rombongan. Jadi sudah ada tempatnya. Itu. Ya, hotelnya. Ya, itu yang saya maksud. Iya. Itu yang saya maksud karena saya tidak begitu paham. Ya, sesama. Iya, Ibu. Maksud saya itu pada waktu Ibu menunaikan ibadah haji itu, pada waktu Ya. bukan itu ada seperti semacam ritual-ritualnya seperti lempar jumroh dan lain-lain. Itu pada waktu apa Ibu kalau boleh tahu? Itu saya sedang haji di Madinah. Nabi Muhammad di Madinah. Haji Akbar. Yang kedua Haji Akbar disebutnya. Ya. Oh, Haji Akbar ya. Oh, ya. Ya memang kita semua juga kalau banyak juga teman-teman juga merindukan ya seperti saudara-saudara kita yang dari seberang ini banyak sekali yang bisa dijumpai oleh Tuhan Yesus. Tetapi kami juga kadang-kadang juga menenteramkan mereka. Kita ini kan sudah anak-anak Tuhan, jangan tidak usah iri dengan yang seperti itu. Nanti belajar saja firman Tuhan. Saya cukup terberkati pada malam hari ini Bu Fatimah, juga di samping cukup memahami Alkitab, juga ada satu hal yang luar biasa, juga memahami di kitab Al-Quran. Iya, di kitab Al-Quran juga memahami ini luar biasa. Seorang yang dipakai Tuhan, juga seorang penginjil sampai ke Bali. Nanti kalau setelah pandemi barangkali berangkat ke Bali, Ibu bisa mampir di tempat saya Ibu. Nanti jadi sebelum Insya Allah Pak. Ya, Insya Allah ya. Insya Allah. Ya. Pak Cornelius di mana? Di Jombang atau di Saya Pasuruan? Bukan, saya tinggal di Banyuwangi, Pastor. Banyuwangi. Oh, Banyuwangi ya jauh. Banyuwangi. Oh ya. Sebelum berangkat ke Bali kan, sebelum menyeberang,
Ya, itu Iya, di iya. situ. Ya, puji Tuhan, mungkin hanya itu Ibu yang bisa saya ini, dan Iya. saya benar-benar terberkati itu tadi Yesaya Amin. Yesaya 61. 61 ayat yang pertama. Begitu saya mendengar ayat itu, saya sangat terberkati sekali, karena walaupun tidak seberapa apa yang kita kerjakan, khususnya saya juga sangat rindu dan sangat iri dalam artian baik. Iri dalam artian baik, saya juga rindu dipakai Tuhan lebih lagi seperti Ibu Fatimah. Itu mungkin sementara, Pastor. Baik, terima kasih Pak Cornelius ya, sudah masuk di room ya, sudah berdiskusi dengan kita. Ya, kerinduan Pak Cornelius ya pasti Tuhan nyatakan ya. Tapi memang apa yang disaksikan Bu Fatimah ini bisa menginspirasi setiap kita ya, khususnya orang-orang yang masih muda, untuk kita juga gigih, giat melayani Tuhan ya, menyampaikan kabar baik melalui kehidupan kita. Karena Bu Fatimah ini usianya 81 tahun, tapi semangatnya masih sangat muda, semangat 18 kan gitu ya. Usia 81 ya, semangat 18 tahun. Ini luar biasa. Harus malu ini, yang muda-muda harus malu ini. Iya makanya Pak. Jadi malam ini benar-benar kita ini diberi semangat ya oleh Ibu Fatimah untuk kita lebih gigih lagi, giat lagi dalam kita mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Itu Pak Cornelius. Baik. Pak, saya mau nyampaikan ke Pak Cornelius ya. Katanya pengen dipakai. Beritakan aja, ini saya dapatnya dari Al-Quran. Kalau ada umat Nasrani, umat Kristen yang mengingkari Yesus, mengingkari Isa Al-Masih setelah mengikuti perjamuan kudus, setelah makan hidangan yang datang dari surga di Al-Quran, Al-Maidah ayat 115. Kalau ada orang yang murtad setelah makan hidangan dari surga perjamuan kudus, itu maka Tuhan akan menimpakan siksaan yang belum pernah Allah timpakan kepada seorang pun manusia. Nah, Bapak coba dibalikan barangkali ya, ada orang biasanya kan ada yang murtad gitu, dekati aja Pak. Kalau dia murtad ke Islam, Bapak, kalau saya dulu suka pakai Al-Quran, kalau ada orang Kristen murtad ke Islam, saya tunjukkan, akhirnya dia suami istri bisa terima Yesus. Nah itu Bapak harus ada rokok. Al-Maidah berapa Bu? Al-Maidah 5 ayat 115. Waktu itu kan Tuhan Yesus minta kepada Tuhan, berikan aku hidangan dari surga, terus aku akan memberikan hidangan, tapi barang siapa yang sesudah makan hidangan itu, maka aku akan menimpakan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun manusia. Itu ayat 115-nya. Allah berfirman, Pak. Nah, ini bagi orang yang meninggalkan Kristen. Imannya gitu Bu ya. Iya, meninggalkan imannya. Yesus. Itu saya sekarang pekerjaan saya begitu Pak, ke anak-anak muda di Bali di Surabaya, pokoknya yang kirim surat bagaimana Bu, ya kamu harus punya Al-Quran juga. Kalau ada orang Kristen murtad ke Islam, kamu harus beli Al-Quran. Jadi kalau dia pakai Injil nggak percaya karena sudah murtad, saya bilang gitu. Ya puji Tuhan Pak, sudah banyaklah orang-orang yang sudah murtad karena suaminya Islam ikut gitu ya. Tapi puji Tuhan bisa kembali suami istri. Kasih ayat itu ya. Iya. Kasih tahu ayatnya. Terus ada gereja yang ditutup ada ayatnya Pak.
barang siapa yang mengusir orang-orang yang sedang menyebut nama Tuhan, maka Tuhan Allah akan menimpakan siksaan. Begitu juga Kristen, barang siapa yang menghancurkan masjid gitu, ada ayatnya. Jadi Islam tidak boleh menghancurkan gereja, orang Kristen tidak boleh menutup masjid, itu ada Pak, semuanya ada. Saya suka pergi kemana-mana ya, ada orang yang undang, Bu, ini gereja saya di Jepara tuh. Orang GPDI, gerejanya ditutup. Gereja besar tidak, tapi cabangnya. Alasannya menghalangi orang-orang yang sedang sholat. Tapi ya puji Tuhan, setelah kita harus cerdik seperti ular, Pak. Jadi karena dia ke Islam ya harus tahu dari Al-Quran gitu. Ya, cerdik seperti ular tapi tulus juga Ibu ya, seperti merpati ya. Iya, tulus seperti merpati, iya. Mereka tahu juga gitu. Iya. Baik, terima kasih. Ini ada Ibu Rosa juga ini, sudah gabung dengan kita. Ini dari Muslim juga Bu Rosa ini. Dari Muslim Banjarmasin. Salam, selamat malam Bu Rosa. Shalom. Gimana suara saya bisa didengar? Ya, bisa. Silakan. Mungkin ada mau di-sharingkan atau ditanyakan ke narasumber kita Bu Fatimah. Iya, salam buat semuanya nih, satu persatu. Bu Haji juga ya, Bu Haji Fatimah. Iya, salam Bu Haji. Shalom, Elohim. Bapak Cornelius juga shalom. Lama nggak sapa-sapa kita. Sudah lama ya. Iya, sudah lama sekali. Dan Bapak yang dibawa itu siapa sih? Saya juga bisa baca. Ya. Oh, Pak Cornelius juga, iya. Salam juga. Ya, salam Ibu Rosa. Iya, salam Bapak. Iya, luar biasa itu Ibu Fatimah ya, Bu Haji Fatimah. Saya nggak menyimak sih soalnya tadi nggak dari awalnya, tetapi ya saya kayaknya udah memprediksi ini luar biasa Ibu Fatimah, umurnya udah nggak muda lagi ya Bu ya, tapi Ibu Fatimah, amin, baik Tuhan, haleluya. Ini ya buat Fatimah ya. Ibu Fatimah, boleh saya tanya dikit Bu? Ibu Fatimah, mohon maaf ini tanya berapa tahun Ibu ya terima Tuhan Yesus Bu? Mengikuti Tuhan. Iya. Berjumpa Tuhan Yesus maksudnya ya. Jumpa Tuhan Yesus tahun 92, haji yang kedua. 92 Bu ya, lumayan juga ya Bu ya, udah hampir 10 tahun ya Bu ya. Iya. Iya ya. 30 tahun. Ya. Wow, maaf. Sorry. Hampir 30 tahun. Waduh, udah matang banget Bu. Udah berapa kali khotam nih Bu Alkitabnya Bu. Tapi kan belajar Alkitabnya juga lama, nggak langsung. Pertama kan belajar Alkitabnya dari Al-Quran Bu. Iya, betul sekali Bu. Saya juga murtadnya juga dari tausiahnya mantan Muslim yang sudah terima Tuhan Yesus. Iya. Dari Bapak Muhammad KC juga luar biasa. Ya justru itulah saya jadi Bu. Dulu saya seandainya sekarang ya mungkin ya ada orang seperti saya dulu pengen sekali ingin menjadi hamba Tuhan Yesus, itu saya Bu. Dulu setahun yang lalu saya bergumul itu Bu. Gimana kan COVID, awal-awal COVID itu kan kita orang-orang kan susah bergereja begitu ya. Jadi saya itu justru di saat COVID ini kayak sebenarnya kayak kelepek-kelepek ingin sekali menjadi hamba Tuhan Yesus, bingung kan. Dan seandainya ada orang seperti itu ya Bu ya, kita temuin, wah mudah banget kayaknya, tetap iya itulah saya dulu Bu.
tetapi saya lihat-lihat itu teman-teman saya justru banyak sekali yang ya nggak apa-apa ya Bu ya, mungkin Tuhan belum ini ya Bu ya, seperti ayat kita kan Bu ya, apa ya Bu, ayat yang 15-16 itu, Yohanes 15-16 ya Bu ya, bukan aku kata Tuhan Yesus yang bukan kamu yang memilih aku, tetapi Ya, Tuhan kamu Yesus yang memilih. aku. Iya, Tapi aku bukan yang memilih kamu, Tuhan. tapi aku yang memilih. Nah itu Bu, justru dengan orang itu kadang saya melihat itu di ya apa kayak ya ribut-ribut soal bahas-bahas itu, kadang-kadang saling ya namanya yang di pihak Muslim juga nggak mau mengalah, kita juga hamba Tuhan juga kadang-kadang ya begini. Saya juga terjadi dengan saya seperti itu. Saya sudah beritakan tentang Tuhan Yesus itu kita, bahwa orang yang menerima Tuhan Yesus itu sudah surga, udah kita punya tiket surga, seperti Lukas 10 pasal 18 pasal 18 sampai 19 ya Bu ya. Apa ya? Bahwa menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah, mereka kadang-kadang mencari titik kelemahan kita, menyerang kita dengan bertubi-tubi. Tetapi puji Tuhan Bu ya, kalau kita berhikmat kepada Tuhan, ya sudahlah, kalau yang penting kita sudah sampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Selebihnya biarlah Tuhan saja yang punya kuasa untuk mereka. Gitu kan Bu ya. Kadang-kadang saya sudah cari, iya Bu, saya kan belum masih terima Tuhan Yesus kan baru nih Bu. Mungkin belum 5 bulan ya Pak Cornelius ya. Oh, belum 5 bulan, puji Bu. Tuhan. Ya, Natal tahun kemarin. Haleluya. Bulan November Natal, ya. November Natal ya. Tanggal 29 saya dibaptis. Ya, tanggal 29 saya dibaptis. Dan di situ kayaknya sih mulut kita ini kayaknya ingin sekali menyampaikan firman Tuhan itu ya, seperti kayak apa ya Bu ya, kayak susah gitu untuk direm gitu ya. Kadang-kadang sedikit-sedikit kita kayak ingin selalu membuka kebenaran Tuhan. Firman Tuhan kayaknya bersemangat sekali. Justru padahal kita itu udah menjelaskan dengan mereka yang menghina Tuhan Yesus, ya macam-macam lah Bu ya, namanya kan di Alkitab juga mengatakan barang siapa mengikuti Yesus itu kan akan dihina juga. Kita kan Tuhan dari ribuan tahun udah Tuhan Yesus sudah kasih tahu kita hambanya kan, udah diberikan dikasih tahu. Jadi kita udah kebal dengan itu ya, udah kebal. Jadi kita udahlah ampunin aja mereka, nggak biasa lah begitu. Tetapi mereka itu ya bagaimana ya? Jadi kita doakan aja deh mereka. Saya ini Pak Cornelius juga ya, kalau mau saya cerita, saya diserang juga sama orang agnostik Pak Cornelius. Agnostik, saya juga bingung. Dia mengakunya agnostik. Rentenir, dia seorang rentenir, agnostik. Dia katanya, saya juga bingung. Kamu ateis ya? Saya bilang, bukan Bu Rosa. Kalau ateis itu total dia nggak menerima Tuhan, nggak percaya Tuhan, kata dia. Ya memang setahu saya sebegitu. Tapi kalau kami ini agnostik itu percaya Tuhan, tetapi dia juga nggak menjelaskan secara lengkap gitu. Saya juga jadinya ngambang. Tapi saya cari data di Google, ternyata itu kayak kaum muda begitu ya Bu ya, kira-kira kaum muda kayak dia kayak malas-malas dah baca firman Tuhan, udahlah percaya aja dah sama Tuhan. Begitu kayaknya, seperti itu menurut pendapat saya. Iya ya Pak ya, saya kurang juga begitu memahami. Ya dibilangnya sih kita macam-macam juga Bu ya. Puasa apa kalau tidak makan buah? Iya Bu, Ibu tadi bilang itu Al-Maidah 5 ayat 15 ya Bu ya, belum, nanti saya buka lah. 115. Ayat 115 ya Bu ya, 115.
Al-Maidah 5 ayat 115. Saya catat. Mengingkari Yesus. Mengingkari Yesus, iya Bu. Ya. Jadi Ya itu kalau nanti ada orang Kristen gitu ya, murtad gitu kasih ayat itu. Kristen Ya, kan murtad. jadi Ya. ibu kan dari Muslim, biasanya Iya, punya betul. Al-Quran kan. Nah, pakai dan ini maaf ya Bu ya, saya menyarankan kalau saya itu suka puasa dulu, Bu. Setiap saya mau menyampaikan firman kemanapun, puasanya bukan puasa sampai maghrib, puasa apa yang tidak makan enak tuh. Oh, Daniel. Daniel, Bu. Seperti apa? Contohnya kasih tahu dong Bu, bocorannya nih puasa yang Ya itu hari yang ganjil ada 11, ada terserah Ibu lah. Puasa Daniel saya Bu. Kalau untuk orang sakit, iya. Bentar Bu, maaf Bu. Sahurnya kan kita makan dulu nih, siap-siap kalau mau niatnya kita kan mau puasa. Jadi apa sih perbedaannya dengan kita puasa Ramadan gitu atau puasa sunah-sunah waktu kalau puasa Daniel itu nggak usah sahur, asal kita tidak makan enak-enak, tidak makanan anggur, apel gitu ya. Makan biasa aja sayuran apa gitu. Nah itu Daniel Bu. Tapi saya nggak tahu niatnya. Iya betul, haleluya. Iya, puasa Daniel itu Bu Rosa. Hanya sayur-sayuran saja, tidak makan daging, tidak makan yang enak-enak lah. Iya, tidak makan ayam, tidak makan. Kalau tempe tahu gitu ya, kan dari nabati semua ya, tempe tahu gitu ya Bu. Begitu kah? Iya. Iya, saya gitu Bu, kalau mau pelayanan tuh Bu. Saya juga memang nggak suka makan Bu, nggak suka yang enak-enak. Iya Bu, jadi saya nggak terlalu kaget sih kalau memang saya memulai itu, nggak maksudnya. Jadi kita minum makan nasi putih dengan sayur begitu Bu ya. Iya karena saya sudah memang terbiasa begitu Bu. Walaupun ada ikan, tetapi saya nggak begitu, apalagi ayam dan daging Bu. Jadi saya cobalah nanti seperti Ibu, berhikmat seperti Ibu. Apa namanya? Ya, Bu? Ya, enggak, saya kalau pergi diundang KKR tidak sendiri. Saya punya pendoa syafaat, punya pemuji Bu. Kadang-kadang 5 orang. Dengan yang dari gereja itu 2 orang itu. Kalau KKR ya, yang undang saya KKR itu, saya tidak sendiri. Bawa tim saya itu. Terus kalau saya ke orang sakit ya Bu ya, saya sering ke orang sakit, tidak begitu saja, tapi di rumah dibawa doa. Nanti setelah dia pulang ke rumah juga kita nengokin Bu sampai sembuh. Nah itu percaya Bu, dari itu aja Bu, hati yang penuh kasih. Nah Ibu bisa melayani. Bu, jadi ke tetangga gitu ya. Bisa Bu, bisa. Tuhan Yesus memang dasar Bu ya. Kenapa saya bilang, saya juga dulu punya teman saking saya, iya dulu waktu belum saya dibaptis, tapi saya punya hati untuk terima Tuhan Yesus, tapi rahasia sih buat saya karena paham sendirilah Bu, keluarga bagaimana. Apa ya Bu ya, dulu tuh ingin sekali kok. Jadi bertemanlah sama orang-orang Kristen, kan sekarang udah zaman canggih ya Bu ya, walaupun mereka nggak bisa bergereja, tapi sudah online gitu. Saya lihatin terus Bu, mereka posting tentang Tuhan, tapi saya melihat aja, itulah kuasa Roh Kudus ya Bu ya. Saya tuh kok bisa kok mau gitu loh, kok maunya melihatin, itu kan suatu anugerah Tuhan itu buat saya. Iya. Panggilan itu. Saya melihat, tapi saya nggak membahas atau saya
saya senang gitu loh, senang, nggak memprotes atau bagaimana. Kok enak banget ya mereka, kok bahagia banget, kok mereka seperti Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib. Saya bingung Bu, iya saya jadi lucu sendiri. Kok Tuhan mereka seperti itu ya? Dulu kan saya masih begitu kan, dahsyat. Sedangkan Tuhan saya seperti apa ya? Saya juga ingin berkerinduan. Berarti, nah ternyata Tuhan Yesus itu setelah saya buka pintu, please Tuhan Yesus silahkan masuk, welcome, haleluya Bu. Saya juga merasakan kedahsyatan Tuhan. Saya bisa bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu ajaib lah, seperti apa yang hamba-hamba Tuhan katakan. Saya juga tergenapi oleh saya pernah ya mungkin ini Bu, ini kesaksian dikit ya Bu ya, nggak panjang-panjang deh. Iya. Cuma mau sampaikan itu Bu ya, biar jadi berkat lah buat teman-teman yang dengar di sana. Saya itu kan terima Tuhan Yesus, jadi di keluarga besar saya kan masih Muslim semua. Bahkan saudara-saudara saya menentang saya, bahkan ingin mengusir saya. Ya begitulah Bu ya, konsekuensi kita terima Tuhan itu udah memang begitu faktanya. Jadi ya kita tetap semangat mikul salib. Akhirnya nggak tahu ya, saya tidak menuduh, kita nggak boleh menuduh mereka, tetapi Bu, minuman galon itu Bu ya, aqua yang di galon itu, saudara saya orang rumah kan saya suruh ngangkat, orang laki-laki gitu ngangkat isi. Tapi begitu saya mau masuk pintu, saya itu dari luar Bu ya, dari jalan haus kan, mau pulang ke rumah, mau rencana sih mau minum air putih. Ternyata duluan anak saya yang laki-laki sudah terima Tuhan juga. Anak saya laki-laki yang kecil itu, kami berdua dibaptis. Anak saya itu muntah. Iya, anak saya itu muntah, yang kecil itu muntah, habis makan dia muntah. Kenapa? Saya juga kaget. Seperti ya, kenapa kok air putih kok muntah begitu? Atau kamu terlalu kenyang? Tidak, Mak. Air putihnya kok sepertinya bau comberan, Mak, seperti bau busuk, Mak. Wow, saya bilang nggak mungkin lah terjadi seperti itu, belum pernah terjadi seperti itu. Saya nggak percaya Bu, saya nggak percaya. Coba Mama minum ya, anaknya bekas gelas kamu, atau Mama tuang lagi yang baru. Terus saya mau meminumnya Bu, memang kebetulan saya haus, saya mau meminumnya, memang benar Bu, berbau. Kenapa saya bilang begitu? Ya saya juga mencium, baunya tuh bau seperti apa ya, bau comberan itu Bu, bau nggak enak banget gitu. Bukan, coba bayangkan air galon kok rasanya aneh gitu ya Bu ya. Jadi saya mencium aja nggak jadi minum, tetapi anak saya sudah terminum tapi dimuntahkan. Nah di situ Bu, saya bukan curiga, saya belum curiga. Jadi saya suruh anak saya yang satu belum terima Tuhan Yesus, anak saya yang sulung, coba kakak minum dong airnya, coba diminumlah oleh dia Bu. Nggak apa-apa Mak, kata dia, kata anak saya yang masih belum terima Tuhan Yesus. Nggak apa-apa Mak, biasa-biasalah seperti hari-hari kok. Terus saya kasih ipar saya juga, coba kamu minum, saya bilang, tantenya anak saya, dia juga masih belum terima Tuhan Yesus. Nggak apa-apa Mama Ocha, dia bilang. Saya Mama Ocha dipanggil. Terus yang lainnya Bu, saya suruh minum satu persatu. Tidak apa-apa. Loh, kok kami berdua, saya belum kan masih baru Bu, masih waktu itu mungkin baru terima Tuhan Yesus itu 1 bulan. 1 bulan mungkin belum sampai. Itulah Bu, Tuhan Yesus itu, Roh Kudus itu nggak mau menyuruh anaknya karena darahnya ada di kami. Dia nggak mau, dia menampakkan dia puasa, dia ubahkan rasa, dikasih kasih sinyal ya Bu ya, kasih sinyal, air itu diubahkan jadi kami tidak meminum. Biasa Bu, di Kalimantan Selatan itu terkenal dengan santet, karena saya juga dulu pernah melakukan itu kepada orang Kristen. Contohnya suami saya dulu kan Bu ya, suami saya kan Bu Kristen Bu, jadi kami menikah dengan beda keyakinan. Jadi saya itu ingin sekali mengislamkan itu dulu ya Bu ya, ingin sekali mengislamkan suami saya itu.
Saya sudah sholat tahajud, apalah, doa ini doa itu, ke ustadz dikasih jampi begini sama ustadz, Bu. Ternyata nggak mempan, Bu. Haleluya. Pusing saya juga, Bu. Aduh, ini kok sudah doa bagaimana nggak? Berarti kan itu saya syirik ya, Bu ya. Syirik. Tapi saya nggak menyadarinya, Bu. Nggak menyadarinya. Nah, jadi usaha juga kalau kami orang Kalimantan, tapi mohon maaf ini ya, orang Kalimantan itu semua, Bu, kami udah terbiasa begitu, usaha gitu ya, kalau kita sepi, usaha dagangan gitu sepi, udahlah ke guru ini itu, maksudnya guru itu kalau kami di daerah kami itu bilang guru itu ustadz, Bu. Ustadz ini. Ibu, saya mau tanya, Bu, Ibu Kalimantan mana, Bu? Saya pernah ke Kalimantan Timur. Pelayanan. Kalimantan Selatan, Bu. Oh. Banjarmasin, Bu. Banjarmasin. Ibu sekarang suka baca firman? Baca firman tiap hari ya, Bu ya. Saya konsep catat, walaupun sebenarnya ada firman yang kayak menyentuh, ada dengan sesuai dengan keadaan saya saat ini. Saya cari di Google dulu, Bu. Saya cari, ayat ini. Ya, saya cari, saya catat gitu, Bu. Saya tempelin di dinding, wah terserah lah. Yang penting saya selalu melek bila saya duduk. Oh iya, saya melihat gitu, Bu. Ya, cuman itulah sementara ini yang bisa saya lakukan. Ya suka aja iseng nulis konsep, Bu. Padahal kan sudah ada, tapi ayat yang memang benar-benar terjadi dengan saya dan benar-benar Tuhan Yesus itu hadir, itu saya catat, Bu. Terjadi dengan saya gitu loh. Amin. Tergenapi saya catat, saya konsep satu persatu ayat Quran sedikit-sedikit saya catat gitu, Bu. Jadi ini dinding saya, ruang kerja saya penuh dengan ya tulisan spidol aja sih, Bu. Saya kayaknya nggak sabaran deh pengen ngeprint gitu, Bu. Nanti print lama juga. Yang penting saya catat ke spidol, barang kertas-kertas apa saya tempelin. Ya aneh juga sih, Bu ya, kalau orang melihat yang mungkin nggak seiman sama kita, kok ini kok apa sih rumahnya, apa-apalah itu firman Tuhan, supaya anak saya yang laki-laki tadi juga dia sambil melihat, sambil mengingat-ingat gitu aja, Bu. Nah, jadi itulah, Bu, saya ingin cerita, jadi sampaikan sama teman-teman yang menonton. Saya itu sebenarnya belum lama terima Tuhan Yesus itu sungguh dahsyat, apalagi kalau kita benar-benar sudah bertumbuh ya, Bu ya. Benar-benar kita udah bagaimana, saya dulu aja masih baru terima Tuhan Yesus memang dahsyat. Saya juga udah bisa bersaksi, ya dahsyat Tuhan Yesus luar biasa telah selamatan saya. Maksudnya sih minuman itu mungkin mereka bukan meracuni membunuh saya, tidak. Mereka cuma kayak kasih jampi itu, Bu ya. Kita orang Kalimantan itu jampi lah. Jambi-jambi supaya hati saya itu kan setan ya, Bu ya, itu perbuatan setan, tapi setan itu nggak bisa bersekutu, nggak bisa mempan dengan Tuhan Yesus. Haleluya, Bu. Tuhan Yesus dahsyat. Jadi saya sudah bisa menyampaikan Tuhan Yesus itu dahsyat karena terjadi dengan saya. Banyak lagi, Bu, kalau saya ingin bersaksi menyampaikan kedahsyatan Tuhan Yesus itu terlalu banyak. Walaupun saya hanya murtadin yang 4 atau 5 bulan ini, Tuhan itu selalu memang dia menyatakan kuasanya. Kalau kita memang memanggil Bapak, pastilah Bapak itu datang buat anaknya, kan, Bu ya. Saya saya penasaran, saya selalu Bapak, apalagi ini perempuan, Bu. Ya sedikit aja deh, nanti deh setelah ini teman-teman nggak ada teman yang lain ya, Bu ya. Kita kan perempuan, Bu, saya suka naik motor, saya kan usaha di luar, Bu, kadang malam pulang, Bu, naik motor cari rezeki gitu, Bu ya. Kita itu dulu saya selalu takut, Bu. Dulu waktu masih muslim, baca ayat kursi lah kalau lewat kuburan begitu ya, Bu, kayak menyeramkan. Tetapi kok saya masih gelisah, Bu, jujur saya masih gelisah, masih ada perasaan, ada sih perasaan kayak yang mengiringi kita dari belakang, ada yang mengawasi. Tetapi saya sekarang sudah terima Tuhan Yesus itu,
saya nggak perlu takut Bu, kalau saya haus di pinggir jalan, saya kan suka minum kopi ya Bu ya, kadang bawa kopi minuman kan. Kalau kita orang, saya keyakinan saya yang dulu minum kopi itu nanti suka diiringin setan-setan, jadi jangan bawa kopi di perjalanan. Saya nggak peduli Bu, saya percaya Tuhan Yesus. Saya tidak memberhalakan apapun, karena tubuh saya baik, tubuh saya semua Tuhan Yesuslah yang menjaga saya. Kopi itu saya tidak percaya lagi dengan mistik-mistik seperti itu Bu. Puji Tuhan, apapun yang terjadi di jalan Bu, apa ya misalnya mogok kah motor Bu, tapi memang benar-benar Bu, waktu sudah di rumah nggak bisa dihidupin, tapi di tengah jalan saat saya Bu ya, Tuhan gimana ini, saya minta tolong kemana, kok motor saya nggak bisa di starter. Saya cuma berhikmat, ya Bapak, begitu ya, kita doa-doa orang Kristen, anak-anak Tuhan, ya Bapak, hadirlah Bapak, tolonglah aku Bapak, aku tidak punya kuasa Bapak, begitu kan Bu ya. Ternyata Bu, saya pejamkan mata, saya berhikmat, saya starter, ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Bu, hidup lagi Bu motor itu Bu. Haleluya Tuhan Yesus. Memang dahsyat, saya pernah kebanjiran juga waktu di Kalimantan itu Bu. Motor saya itu udah tenggelam, saya kan udah terlanjur meluncur, knalpot itu udah keisi air Bu. Udah terasa saya udah nih mau kandas, mau berhenti nih, mau berhenti di tengah air. Kalau saya berhenti di tengah air ini, waduh, saya bagaimana nasib saya. Anak saya yang kecil itu kan nggak tahu saya lagi memanggil Tuhan, dia senang-senang Bu, namanya juga anak kecil ya. Saya berdoa, Tuhan Yesus, ini saya berkata, saya nggak peduli Bu orang-orang yang samping-samping saya kan pakai kerudung ya Bu ya. Oh ini mungkin orang-orang di daerah saya kan semua fanatik ya Bu ya. Saya pakai kerudung tetap Bu, di mana-mana saya pakai kerudung. Tapi saya kalau ada apa-apa kan seperti saya di tengah itu, knalpot saya terisi air, saya yakin ini pasti udah lemah, udah nggak mungkin saya teruskan, saya jatuh ini di tengah air dalam ini. Tapi saya berteriak Bu, Tuhan Yesus ya Bapak. Anak saya itu ketawa-ketawa Bu, karena dia nggak apa ya Bu ya, namanya juga anak kecil. Mamahnya itu udah melalui pergumulan. Tapi Bu, kuasa Tuhan itu memang kalau di saat kita memang sudah titik nadir di ujung tanduk Bu, memang benar-benar dahsyat hadir. Makanya teman-teman, nah mungkin nanti kalau sudah teman-teman grup WA saya video ini akan saya share supaya teman-teman saya yang muslim juga nanti di grup WA saya, kan masih saudara-saudara saya seiman, teman-teman saya kan banyak muslim semua Bu, ada sedikit Kristen. Nanti saya punya ini, saya kamera dibuat status, jadi biar mereka mengenal Tuhan Yesus itu seperti apa. Memang benar-benar Tuhan Yesus itu hidup, karena dia roh ya Bu ya, dia roh hidup. Iya. Bukan seperti Tuhan saya, maaf, ini bukan seperti Tuhan saya dulu, dia nggak peduli dengan saya Bu, itu aja, nggak peduli. Jadi Tuhan Yesuslah yang mau mengangkat saya, karena Tuhan saya dulu nggak tahu ya Bu ya, saya juga heran. Tapi Tuhan Yesuslah yang mau mengangkat saya kan, karena ada ayat yang saya baca ini luar biasa Bu. Titus Bu, Titus Bu, pasal 3 ayat 5 ya Bu. Boleh saya baca deh, saya konsep Bu ya. Mungkin kalau saya salah tegur ya Bu ya. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Ya Bu ya. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus. Amin. Amin. Ini baru saya dapatkan baru aja beberapa jam yang lalu, langsung buru-buru saya catat Bu. Waktu saya buka di aplikasi Alkitab, kan ada di atasnya tuh kan Bu ya, ada firman Tuhan. Kok ini
dahsyat sekali ya, buru-burulah saya catat gitu aja Bu. Yang begitu saya sampaikan ini sebagai saya menyapa Ibu juga, saya suka cita juga melihat Ibu dengan pakaian seperti saya juga, saya suka cita banget Bu. Walaupun kita berkerudung, kata-kata teman-teman saya orang Muslim di sebelah, bukan saya kan kerjanya pelayanan usaha, tapi kalau mereka memang tanya-tanya Tuhan Yesus, ya dikit-dikit lah kesempatan saya untuk cerita Tuhan Yesus. Tapi kita kan kata Ibu tadi, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Iya, jadi kita lihat-lihat situasi kan Bu ya. Lihat, bukan kita takut, tetapi kita harus cerdik juga kata Tuhan Yesus ya Bu ya. Jangan kita asal-asal barang mentang-mentang kita bagaimana, kita ya lihat-lihat situasi, nanti kita yang ada nanti kita dipukulin orang ya iya ya Bu ya. Ya susah lah, manusia ini kan kita nggak tahu hati manusia satu-satu beda-beda Bu ya. Jadi mereka Bunda Rosa, mereka kan melihat saya berkerudung, mereka tahu saya Kristen ya Bu ya, teman-teman saya memang sudah setelah saya terima Tuhan Yesus itu setiap hari Bu, saya posting terus tentang ayat-ayat Tuhan, tentang Alkitab. Saya suka sekali Bu, saya suka dengan apa yang saya catat di buku harian saya posting lah di status saya setiap hari. Banyak orang-orang Muslim yang melihat. Lalu saya pas kebetulan saya pelayanan, maksudnya saya usahakan mengantarkan barang Bu, sesuatu ke tempat mereka. Bunda Rosa kok Kristen pakai kerudung. Nah itulah Bu ya teman-teman Muslim, saya juga merasa seperti itu juga dulu. Melihat saya pakai kerudung kira saya Islam ya Bu. Jadi saya senyum-senyum. Bukan, saya bilang apa Bu Rosa nggak kangen lagi kepingin sholat? Saya juga senyum-senyum. Kalau mau saya ceritakan ya, yang ada nanti itu adalah pengalaman. Saya bilang saya yang bisa saya jawab hari ini, kalau Ibu tanya begitu, saya tidak bisa ditawar harga saya pas saya terima Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat saya, dan saya tidak mengimani lagi itu. Mohon maaf, di sebelah saya bilang, meskipun saya memakai kerudung, bukan berarti saya masuk Islam, tetapi hati saya, jiwa saya, dari ujung rambut saya sampai ujung kaki saya, darah saya semua mengalir darah Yesus. Hanya itu Bu. Amin. Jadi pandang kerudung ini adalah milik bangsa, peci itu adalah milik bangsa Indonesia, bukan milik, saya hanya bilang begitu Bu, bukan milik orang Muslim saja. Saya bilang ini kerudung, peci, jangan kalian klaim saya ini Muslim dengan pakai kerudung. Jadi cuman itu aja teman-teman. Kalau mau saya saksi banyak sih ke teman-teman saya di Muslim, yang ada nanti saya lihat-lihat situasi kan Bu ya, bukan tempat kita untuk yang menginjil. Kita boleh mengabarkan Injil, tapi kita harus lihat situasi dan kondisi Bu ya. Seperti itu mungkin barangkali Bu. Ya, amin. Amin. Ya, silakan Amin, Ibu amin. atau yang lain saya istirahat dulu. Baik, mau terima dengerin kasih dulu. Bu Rosa ya, sudah Bu, masuk di sama-sama. room, sudah menyaksikan juga ya kebaikan Tuhan. Ya, Luar biasa buat malam ini memang kita diberkati melalui kesaksian Ibu Fatimah ya, dan tentunya juga Bu Rosa juga mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang Ibu Rosa juga sudah saksikan juga ya, banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan setelah kita menjadi orang percaya kepada Tuhan, memang kita harus bersaksi seperti yang dilakukan Bu Fatimah, dan Bu Rosa juga tadi sudah bersaksi juga ya, walaupun pakai kerudung gitu ya, itu kesaksian bagi mereka juga, dan itu luar biasa. Wah Bu Rosa Jar, udah terima Muhammad lagi ya, maaf ya, maksudnya kembali jadi Muslim. Oh, bukan, kata saya kan Bu Rosa kan enggak begitu, saya pakai kerudung itu milik bangsa. Saya bilang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu jangan orang pakai peci jangan dikira ya, lihat dulu lah
perbuatannya, omongannya kan lain. Saya bilang, kalau saya bilang assalamualaikum, wah Bu Rosa Islamnya begitu. Jadi lucu juga ya, mungkin saya memaklumi karena mereka seperti saya. Casingnya ya, luarnya ya kelihatannya sih sama, tapi dalamnya sudah beda. Dalamnya Gitu milik loh. Tuhan Yesus. Dalamnya udah benar-benar ya Yesus ada Kristus. sesuatu yang luar biasa, Yesus Kristus itu. Amin. Yang hidup Iya. dalam diri Bu Rosa dan juga Bu Fatimah. Iya. Gitu. Iya. Jadi luar biasa. Iya. Ya. Jadi Nanti Bu begini. Rosa kembalilah kesaksian ya, kalau ada Baik. waktu ya. Senang sekali Ya, Pak Cornelius. di channel ini ya. Nantilah saya Jadi- akan kesaksian. Ya, jadi Bu Rosa Iya. udah lama. Waktu itu kesaksian tahun kemarin ya, bulan apa itu ya? Desember Habis awal Natal ya. Habis Natal Ya, atau pas mau Natal ya, gitu mau ya. Natal Desember Ya. ya. Menjelang Baik, Natal baik. kita. Terima kasih. Pengen Ya, juga terima nanti, kasih rindu kalau juga. Bu Rosa ya bersedia kembali ya untuk bersaksi. Amin. Ya, Baik, rindu baik. sekali ingin mengabarkan Jadi- Tuhan ya. Amin. Kita harus semangat. Ya, kita kadang malu dengan Ibu Fatimah yang usianya sudah tidak muda lagi, tapi Iya. semangatnya muda. Keren. Gitu. Keren, Semangat, kata anak-anak umur muda sekarang. 81, semangat 18. Ya, Iya. harus ada dalam diri kita. Karena suka Karena diet, kita ibu bersaksi. diet, ibu suka puasa menahan nggak memakan yang berkolesterol ya Bu ya. Dari segi kesehatan Ya, itu top, sehat Bu. itu. Ya, kalau Iya, kita suka suka makan. berpuasa justru sehat. Gitu ya. Puasa Selain mulut sehat, menahan kita segalanya. akan lebih lekat dengan Tuhan, gitu ya. Kita Iya, akan menahan. menerima kekuatan pengurapan dari Tuhan melalui puasa Amin. itu, Bu. Nah, itu kalau Iya, dilakukan pasti banyak mukjizat, Bu. Jadi puasa Saya kita belajar dengan ya, saudara saya kita di sebelah belajar. itu beda, kan begitu Iya. ya. Nanti Puasa saya kita tanya dengan sama saudara kita beda. saya tanya sama Ya. Bapak Pendeta saya, Bapak Gembala saya, bagaimana nanti tuntunannya. Saya kepingin juga ingin seperti puasa Daniel ya. Ya, bisa. Fatimah. Ada di Alkitab Puasa. beberapa contoh puasa Daniel seperti yang dilakukan Bu Fatimah. Itu Saya akan- berpuasa tidak makan makanan daging gitu ya. Puasa makan Ya. sayur saja. Ya, terus ada puasa Esther itu 3 hari 3 hari total, 2 nggak makan, nggak malam minum. puasa. Ya 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum total bisa. Iya. Iya, iya. Seperti itu Iya, ya. iya, Ada iya, puasa puasa seperti Musa 40 hari nggak makan nggak minum. Ya, tapi ini jangan dilakukan kalau nggak Tuhan benar-benar suruh kan begitu. Iya, kita hanya kekuatan manusia, cuma manusia biasa. Ya, Terserah yang Tuhan lah. jelas puasa itu Iya. bukan hanya tidak menahan lapar saja. Hmm. Ya gitu ya. Puasa itu Iya, betul. kita menaklukkan keinginan daging kita, menaklukkan Ya. pada kehendak Tuhan, keinginan roh gitu loh. Nah Hmm. gitu ya, supaya kita dekat pada Tuhan, melekat pada Tuhan. Betul, Baik. Pak. Malam hari Iya. ini kita diberkati melalui kesaksian Bu Fatimah ya, dan juga tentunya Bu Rosa juga ya, sudah masuk juga memberkati kita semua. Terima kasih buat Ibu Fatimah. Mungkin Ibu Fatimah sudah mau istirahat ini karena sudah 1 jam Ya, setengah Ibu ya. ya. Udah setengah ya, sudah setengah 11 ini. Ibu Mungkin Fatimah Iya. mungkin istirahat. Ibu Fatimah mungkin boleh saya tahu tensi darahnya berapa, Bu? Saya mah normal, Bu. Luar biasa. Iya, karena Nah, Tidak- tadinya pakai Tidak ada kacamata, gulanya. Iya. pakai kacamata tidak ada gula. ya, dari sejak tahun 92 sampai sekarang nggak pernah pakai kacamata lagi. Baca Kemarin masih kan jelas. vaksin saya 1. Terus yang kedua sudah. Terus saya pergi ke dokter tanya bagaimana tensinya, gula darahnya, ternyata katanya normal, bagus katanya. Puji Tuhan ya. Makanya bisa divaksin Bu ya. Iya. Ya. Saya kan umurnya 81 tahun. Umur sudah Oh, 81. lebih tua dari bapak saya, Bu.
Bapak saya menjelang 80, bapak saya orang tua saya menjelang 80. Waduh, luar biasa. Iya Bu, itu karena pola hidup Ibu baik. Kalau saya itu Bu, kan setelah COVID tuh nggak boleh gereja. Lebih dari 60 tahun tuh nggak boleh ke gereja. Jadi Ya, saya nggak boleh dengar memang. dari Umur itu di atas aja 60 nggak boleh. orang-orang ngirim ke HP saya khotbahnya tiap Jadi, hari, tiap nggak minggu menghalangi itu Bu ya dikirimi. untuk melayani ya sekalipun Saya COVID senang ya. sekali itu dikirimi. Melalui Ya handphone oleh ya. anak-anak rohani aja. Haleluya. Coba. Iya. Keren banget Iya. Ibu. Ini apa? Puji Tuhan ya Ibu dipakai Tuhan, umur Ibu Harus lihat. panjang, iya, tapi Ibu fit. Kan orang itu Sehat semua. Iya, sehat semua. Banyak kan Kolesterol orang juga yang normal. Iya, Gula darah banyak normal. orang yang umurnya panjang tetapi sakit-sakitan, stroke. Nah, nggak itu kan menikmati artinya kan. nggak Kalau menikmati sakit-sakitan. dunia. Ibu benar-benar memang dunia seperti di surga ya Bu Fatimah ya. Dunia seperti di surga ya kan. Kerajaan Bapak. Dunia Ibu rasakan di dunia seperti di surga karena Ibu sehat. Ya, Ibu keluar ya. Ini Ibu Fatimah ini jaringannya kelihatannya. Iya, barangkali jaringan dia Bapak. Ya, baik. Ya, kita ngobrol-ngobrol aja Pak. Ya, ini sebelum udah masuk ini. Oh, masuk lagi. Iya, puji Tuhan. Ya, Ibu. Ya, jaringannya mungkin terputus. Baik, ini mungkin Bu Fatimah mau beristirahat itu. Nanti kalau ada waktu Bu Rosa ya, nanti waktu tersendiri untuk kesaksian ya Bu ya di channel kita ya. Boleh banget Pak. Iya, malam-malam baik. Saya ini kalau malam-malam tuh agak santai Pak, karena kan saya melayani selain melayani Tuhan, semua melayani Tuhan. Mama saya sudah tua juga seperti kurang lebih umur Ibu Fatimah. Bapak saya masih satu rumah ini. Jadi saya kebanjiran Bu Fatimah kemarin dipikul salib, kebanjiran semua teman-teman tahu terus kan. Saya ini numpang di rumah orang, numpang yang nyewa maksudnya. Jadi saya udah. Iya. Bu Rosa, boleh saya ngasih saran, Bu? Ibu baca Wahyu 5 ayat 6. Ya, minta ketujuh roh Allah yang ada di dalam Yesus. Ibu jangan baca yang lain-lain dulu, dikuatkan dulu itu. Haleluya. Terus jawabannya Yesaya 11. Yesaya 11, Bu Rosa. Ini Bu Rosa kayaknya ayat jaringannya ini. Jaringannya ini Bu Fatimah, Bu Rosa ini itu berhenti itu. Oh, baru loading nggak lagi. kedengaran jadi. Ya ini sudah. Silakan Ibu. Hanya sampaikan ke Bu Rosa. Bu Rosa, saya ngasih saran ya Bu ya. Ibu kan baru terima Yesus. Kuatkan dulu dengan Wahyu 5 ayat 6. Ketujuh roh Allah yang ada di dalam Yesus sudah diutus ke seluruh bumi. Ibu langsung menerima. Wahyu 5 ayat 6. Wahyu 5 ayat 6. Ayat 6. Jawabannya Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Yesaya 11 ya. 11 ayat 1 dan 2. Ibu hafalkan terus, roh Tuhan ada padaku, roh hikmat, roh keperkasaan, roh takut akan Tuhan, roh pengenalan akan Allah Bapa. Nah itu Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Yesus adalah Taruk. Iya Bu. Yesus adalah apa? Yesaya 11. Iya, saya buka nanti Bu ya, saya pelajarin, saya resepin nanti malam-malam. Hafal dulu itu Bu. Dalam doa terus. Terima kasih. Ya, jadi doa kita kalau bisa kan, kalau saya itu Bu, kalau pagi hari bangun tidur saya doa sebelum Jangan roh Allah padanya, tapi roh Allah padaku.
roh hikmat Roh Allah. padaku. Iya Bu. Jadi ini kalau Katakan dibaca terus ini, padaku. padaku. Nanti kalau malam-malam kita mau tidur kan, kita baca terus ini Bu ya. Jadi ayat wajib ini Bu ya. Begitu ya Bu Iya. kira-kira. Wajib kita Ibu baca, kok Bu, ya. supaya bisa bangun ya Bu ya. Roh Tuhan kan ada di dalam kita. Kalau saya ini maaf ya, saya sebelum Iya. tidur minta kepada Roh Kudus. Roh Kudus, saya rindu bangunkan jam 2 mau doa. Nah, nanti saya selalu itu seperti sekarang ya, tidur jam 11 gitu. Tapi sebelum tidur karena saya biasa doa jam 2 Bu. Minta firman apa gitu. Ibu kan baru terima Yesus ya. Iya, Baca 5 bulan dulu lah, Bu. Yesaya. Ya, Yesaya. setelah tadi Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Dan 2. Kalau itu sudah benar-benar Ibu ada roh hikmat, roh Allah, roh keperkasaan, roh takut akan Tuhan, nanti Ibu akan menjadi terang. Amin. Untuk keluarga. Haleluya, amin Bu. Iya. Senang sekali Bu kalau dikasih kayak amalan-amalan ya Bu ya, ini amalan kan kita amalkan, maksudnya memang kita. Nanti Ibu akan menjadi terang. Haleluya. Bangkitlah, menjadi teranglah, karena terangmu telah datang dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nanti begitu Bu, tidak itu orang-orang tuh seperti saya. Ya puji Tuhan dah, Ibu kan dari Al-Quran. Hafal enggak Al-Qurannya? Kita harus cerdik Bu. Menginjil mereka Alkitab yang ada di Al-Quran saja. Tuh Isa Masih akan menjadi saksi, menyelamatkan. Ada semua di Al-Quran. Saya banyak jiwa-jiwa. Bu, Ibu beli Al-Qurannya. Ada Bu, Al-Quran saya ada Bu. Tapi saya nggak ini Bu ya. Ini lama sekali Bu Al-Quran saya ini Bu. Bentar Bu ya, saya lihat. Ini ada Al-Quran Bu. Saya 3 Al-Quran Bu. Wow. Jangan hanya 1 Al-Quran. Oh gitu ya Bu. Karena saya banjir Bu, jadi yang lainnya udah tenggelam semua. Ini yang berhasil. Gini Bu, Bahtiar Surin, Departemen Agama, Disbintalad, saya 3 Al-Quran. Selalu kalau mau menginjil ke rumah sakit ke apa, saya ke orang Kristen mendoakan, ke orang Islam mendoakan. Lihatkan Al-Quran. Ya puji Tuhan, sampai pulang ke rumah kita datangin. Itu Ibu harus begitu, harus jadi prajurit upahan Tuhan. Tidak memikirkan. Iya Bu ya, tidak, kita sudah jadi hamba Tuhan. Ini memang kata teman-teman enak ya jadi Kristen tuh yang nggak sholat lagi, nggak ini lagi, bukan masalah enak nggak enaknya. Saya bilang begini. Iya. Malah siapa bilang? Mereka umat Nasrani doa loh Bu. Iya, umat Nasrani doa. Iya. Doa syafaat. Orang-orang Muslim kadang-kadang seminggu sekali katanya, nggak seperti itu. Saya bilang kami itu apa yang bisa saya jawab Bu ya. Kami selalu doa, namanya sholat itu kan doa ya Bu ya. Kita tuh doa pagi bangun tidur, malam sebisa kita, apapun mau masak kita berdoa. Buktinya Bu, saya kan mau kebakaran Bu di rumah ini. Ini juga rumah orang, saya habis kebanjiran. Kalau nggak Tuhan hadir, kenapa waktu itu Tuhan ini nggak menyuruh saya pergi? Coba biasanya kalau saya masak itu kan saya sering ke kamar kecil, saya tinggalin gitu. Tapi kenapa Tuhan nyuruh saya kok diam aja di depan pintu? Nggak tahu. LPG saya kan bocor Bu, menyambar lah Bu, udah apinya Bu. Jadi di situ bukan masalah apa, semua orang mungkin bisa terjadi seperti itu, tapi saya itu bersyukur kepada Tuhan, saya itu diperlihatkan oleh Tuhan sehingga saya
cepat bertindak begitu Bu. Jadi itu yang saya bersyukur. Kalau orang mungkin berpikir biasalah kebakaran itu kan LPG bocor, api. Tapi saya bersyukur itu bukan karena biasanya itu. Tuhan itu nggak menyuruh saya pergi kemana-mana. Biasakan Bu ya, saya kalau di rumah itu sambil apa yang saya masak, yang merebus. Jam berapa, Dek? Saya tinggal apalah, saya tinggal ke WC lah, atau ke kamar kecil atau keluar. Tapi ini enggak Bu, saya duduk, tapi terjadi. Ya, jadi itu saya puji Tuhan karena Tuhan kita memang luar biasa. Itu bulah, ya itulah Tuhan. Coba kalau saya tinggal kamar kecil udah meledak, kan saya udah kirim. Iya Tuhan, memang kadang saya juga bingung. Oh Tuhan, ternyata memang saya tuh kenapa Tuhan nggak memilih saya ini, tapi Tuhan mendiamkan saya situ sehingga saya melihat. Jadi saya bertindak Bu. Iya coba. Iya kalau Tuhan nggak apa ya hadir saat itu, mungkin udah rumah ini udah habis Bu, meledaklah LPG saya itu, dan ini juga saya nyewa. Aduh saya bagaimana, tapi Tuhan baik Bu. Tuhan nggak mau terlalu menimpakan nggak yang di luar kemampuan saya. Percobaan Tuhan kan dari banjir. Saya sudah nggak punya apa-apa lagi Bu, perabotan. Jadi ini Tuhan itu baik, jadi saya ditolong Tuhan. Cuman itu aja. Iya, amin. Iya. Ini ada Puji Tuhan. Ibu Julia juga nih dari Belanda nih. Salam Bu Julia. Iya. Shalom Pak, selamat malam. Selamat malam. Dari Belanda. Selamat malam Ibu Fatima. Selamat malam. Selamat malam Ibu Rosa. Selamat malam. Shalom. 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 Ya saya tadi kurang terlambat juga sih dengar kesaksian Ibu Fatima. Tapi saya bangga sebagai orang tua masih melayani Tuhan luar biasa. Amin. Dengan berapi-api. Kita yang masih bilangnya masih muda ini kok kayaknya malas-malas ya. Tapi orang tua kok malah lebih giat daripada kita. Luar biasa Bu. Amin. Menjadi Tuhannya yang luar biasa. Ya Bu, ya menjadi satu dukungan untuk kita supaya kita lebih giat lagi mencari Tuhan. Ibu pernah ke Jambi ya Bu? Jambi kali. Saya pernah ke Jambi itu mana? Belum pernah saya. Belum pernah ya. Karena kenapa saya nanya? Kan Ibu kan dari seberang, Ibu Rosa juga. Saya Kristen. Ada adik saya, bilangnya adik tiri ya. Dia waktu menikah, suaminya masuk Kristen. Terus habis menikah itu mereka masuk ke sana. Terus, gimana ya Bu ya? Saya kapan itu berdoa sama dia, ngomong sama dia, berdoa. Tapi kita nggak marah. Kita nggak marah. Kita nggak kayak kita dengar itu sampai disumpah-sumpahin, sampai di apa segala macam. Tapi kita nggak. Kita tetap berdoa untuk dia supaya Tuhan jamah dia mau kembali gitu. Tapi kalau tadi Ibu bilang mesti baca di Quran ya Bu ya, buat ngomong ke mereka. Kalau orang yang Kristen sudah murtad, berarti kan dia sudah jadi Muslim. Nah, saya mungkin nggak ini. Saya kasih Al-Quran, tunjukkan bagaimana orang Kristen yang mengingkari Kristus. Nah itu. Sedangkan di Al-Quran itu kebanyakan. Nabi Muhammad sendiri rendah hati Bu. Perangnya. Dia tidak menjadi hakim, tapi Isa Al-Masih menjadi hakim, Imam Mahdi.
Nabi Muhammad tidak menjadi saksi, tapi Isa Al-Masih menjadi saksi. Aku tidak ada ayat-ayatnya, Bu. Jadi dilihatkan, Bu. Jadi tidak marah, malah puji Tuhan, Bu. Iya. Berapa iya. orang asal kita pakai Al-Quran saya ya. Jadi dia malah terima kasih, Bu. Terima kasih sekali. Iya, Bu. Jadi saya mesti telepon dia ya, suruh baca Qurannya di surat apa, Bu? Yang murtad itu Al-Maidah 5, suratnya 115. Setelah mereka 5 perjamuan 115. Iya, Bu. Saya suruh dia baca. Bu, kalau punya, dia sudah kalau punya Quran, Bu. Bukan, dia kan mau masuk Islam. Dia kan dari Islam, mungkin sudah punya Al-Quran, Bu. Oh iya, Bu. Iya. Jadi Ibu coba lihat Al-Qurannya, bacakan aja oleh dia. Saya begitu, Bu. Cerdik seperti ular, tulus seperti... Saya nggak punya Quran, Bu. Saya mesti cari kayaknya ya. Bukan, katanya tadinya dari Muslim masuk Kristen, tapi terus dia kembali lagi, berarti dia punya Al-Quran. Enggak, Bu, dia dari Kristen masuk ke Muslim. Ikut istrinya apa? Ikut suaminya. Oh, suaminya Islam. Iya, tunggu Bu, saya salah. Iya. Tadi suaminya ikut dia masuk Kristen. Ya. Mereka tinggal di Papua. Terus mereka mereka ke Jambi. Terus suaminya masuk ke sana lagi, istrinya ikut. Gitu. Masuk ke sananya ke mana? Islam. Ke Islam, iya Bu. Iya. Ya, yang pertama Islam itu kan tentu punya Al-Quran, Bu. Kasihkan aja, baca surat 5 ayat 115. Begitu aja sudah saya. Kalau ke orang-orang itu, saya bertemu di rumah sakit ya. Ibunya Kristen. Anaknya nikah sama orang Muslim cantik gitu. Akhirnya saya datangin lewat telepon. Terus datangin, ya akhirnya pokoknya kita harus ikhlas, Bu, harus menjadi prajurit Tuhan. Amin. Ya, Bu. Luar biasa, Bu. Bu Fatimah, bagaimana dengan surat 3 Ali Imran ayat 55, Bu? Dahsyat juga ya, Bu ya. Coba, Bu. Ayat 50 itu ingatlah ketika Allah berfirman, "Hei Isa, aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu di sisiku." Ya, dan pengikut-pengikutmu. Ya, surat Ali Imran ayat 55. Ayat 55. 55. Al-Maidah surat Al-Maidah, Bu. Kalau Al-Maidah surat 115. Iya, surat Al-Maidah sebentar, Bu ya. Kalau saya catat di sini. Itu juga yang ini, Bu, nanzala alaika kitab Taurat wal Injil itu, Bu, luar biasa juga. Saya tuh tersentuhnya waktu saya masih Muslim itu di situ, Bu. Sebenar-benarnya kitab Alkitab itu terdapat pada sebaik-baiknya kitab ya, Bu ya, terdapat pada Taurat dan Injil. Kan Quran sudah mengatakan begitu. Di situ adalah petunjuk cahaya jalan kebenaran. Artinya kurang lebihnya begitu ya, Bu ya, Bu Fatimah ya. Di situ, Bu, kan Al-Quran sendiri mengatakan sebaik-baiknya kitab adalah Taurat dan Injil. Nah, disuruh kita mempelajari Taurat dan Injil, bukan hadis. Ya kan, Bu ya? Kalau hadis mah itu mah manusia. Hadis mah hanya menjelaskan lagi dari Al-Quran, seperti hadis Bukhari bahwa bahwa Isa Al-Masih itu akan menjadi hakim, menjadi Imam Mahdi, itu di hadis. Kalau di Al-Quran mah berimanlah kepada Allah dan Rasulnya yang akan mengadili. Jadi tidak dijelaskan. Surat 25 itu.
Berimanlah Ibu siapa? kepada Allah dan Rasul-Nya Ibu yang siapa? akan mengadili. Ibu siapa itu ibu siapa yang Julia ya? Saya nggak begitu melihat Iya, ya iya, Ibu Julia. iya. Iya Bu, saya waktu itu diinjilin Bapak Muhammad Kaceh. Bapak Muhammad Kaceh langsung menyebutkan ayat yang itu, saya langsung kaget Bu. Yang itu tadi Kalau kan, Bu, kalau Islam, ya. Bu Ros, kalau Islam murtad ke Kristen tidak malah bagus Bu. Haleluya. Seperti saya Iya. murtad ke Kristen, terima Yesus, malah diselamatkan. Haleluya, iya Bu. Amin. Kita doakan ya Ibu ya, yang agar itu juga saudara saya juga ada seperti Ibu Julia itu juga anaknya yang perempuan menikah dengan Muslim. Terus padahal dia sudah sekolah Alkitab. Pagi tadi dia telepon saya menangis-nangis mamahnya. Ya itu seperti kasusnya sama dengan Ibu Julia juga. Iya, ya. Tapi iya padahal dia sudah ya, bahasanya kan sudah sekolah Alkitab gitu, tetapi dia meninggalkan Tuhan Yesus. Saya yang sendiri dari Muslim, saya mencari-cari Tuhan Yesus, susah, ingin sekali masuk Kristen waktu itu, tetapi karena saya ingin mencari Tuhan, ya Tuhan menyatakan dirinya, ini aku. Amin. Iya, saya buka pintu, wah ternyata memang Tuhan Yesus memang dahsyat. Lebih bagus. Jadi Bu, kalau menginjil jangan lain-lain, beritakan kematian. Karena di dalam Injil Allah telah membuat Yesus yang disalibkan menjadi Tuhan, ya. Makanya kita beritakan kematian. Itu ada di surat 4 157 A dan B. Kalau A mengatakan kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Ali Imran 3 ayat 78 sebagai rasulnya telah dibangkitkan hidup kembali. Tapi orang Muslim seperti saya dulu, Ibu, yang mati itu bukan Isa. Isa tidak mati dan tidak disalibkan. Bedanya hanya itu. Maka dia tidak percaya Isa itu Tuhan. Iya, itulah yang menyangkal. Sedangkan di kekristenan Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Digantikan sama Yudas. Saya selalu Yudas gitu Bu, memberitakan tuh nggak lain-lain dulu. Kalau sudah terima Yesus baru tadi Wahyu 5. Tapi Bu Fatima, perbedaannya hanya gitu Bu, Islam sama Kristen. Kristen telah percaya Yesus wafat dengan Bu Fatima. Ibu sekarang cara nginjilnya gitu aja Bu, kematian dan dibangkitkan. Kematian dan dibangkitkan Bu ya. Dan saya tuh sukanya begini Bu, kadang mereka sering baik. Fatima hilang ya. Jadi maaf Ibu Rosa, Bu Julia, Udah karena memang Ibu Fatima kan usia sudah lanjut. Iya betul. Ya jadi perlu istirahat. Tadi saya dikasih kabar sama ini anaknya. Ya. Iya benar. Supaya beristirahat. Betul. Iya. Jadi iya betul. Kasihan iya. Fatima usianya kan udah ini ya, 81 tahun. Memang semangatnya luar biasa. Gitu ya. Kita mungkin akhiri ya. Ini Ibu Fatima kan ada lagi nih. Kita tapi mungkin ini kita akhiri biar Ibu Fatima beristirahat ya. Ya istirahat aja Ibu. Iya. Baik, lain kali, lain waktu ya. Buat waktunya malam ini nanti kalau ada kesempatan Ibu bisa ngisi channel ini lagi ya Bu ya. Membagi berkat kebenaran firman Tuhan, mungkin ngasih kesaksian dan renungan gitu. Karena Ibu kan udah menginjil kemana-mana juga gitu ya. Iya, sudah KKR lagi. Iya, itu luar biasa itu. Baik. Terima kasih Bu Fatima buat waktunya. Ya, sama-sama. Saling mendoakan ya Pak. Semua. Baik Bu, kita saling mendoakan ya. Bu Fatima doain saya juga ya.
Bu Ya. Rosa, Bu Julia juga kita saling mendoakan. Yes. Baik, Amin. terima kasih Bu Haleluya. Rosa juga, Bu Julia malam ini sudah berbincang-bincang di acara kesaksian ya. Narasumber kita Bu Fatimah, yang ini Bu Julia nih ya, biar kenal sama Bu Fatimah juga ya. Ini Bu Julia nih tinggal di Belanda ini. Wow, keren Baik, yang baik. lihat. Baik, sampai berjumpa berteman sama orang kembali di Belanda. waktu yang terbaik Ibu-ibu ya. Nanti Ya, kita ya, atur amin, lagi. amin. Kita berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Nanti Bu Fatimah bisa menjadi narasumber kita lagi. Ya, Bu Rosa juga bisa kesaksian. Nanti sebentar lagi juga Bu Julia akan kesaksian suami Bu Julia di channel Amin. ini. Ya, sudah persiapan. Sebentar Pak, saya mau kesaksian Bu Yulia. Saya di Bali, baik, Tuhan silakan. Yesus banyak memenangkan orang asli Jawa, terus dinikah oleh, kalau orang Barat bule mau beli tanah, mau usaha kan harus punya istri dulu. Terus saya bilang, kalau kamu tidak masuk sama-sama Nasrani, akhirnya lakinya bule bertobat, istrinya terima Yesus. Ada berapa orang aja Ibu di Bali tuh mudah. Banyaknya orang bule tapi dengan agama kurang. Tapi setelah saya istrinya suruh nikah, istrinya malah yang rajin, jadi suaminya rajin, ikut dibaptis apa. Malah ada yang disunat, Bu. Orang Belanda Tuhan, ikut ya. disunat. Gitu ya. Iya, Bu. Karena cinta, Sampai Bu, saya karena ketawa. cinta. Saya Karena bilang cinta. bagus untuk kesehatan, saya bilang gitu. Iya, iya, iya. Itulah kesaksian saya, Bu, ya, bahwa Bu. orang bule juga malah ke Bali itu malah bukan bawa ke Yesus, malah dia hanya mau membuat istri apa itu kontrak supaya bisa Oh, usaha, kawin bisa kontrak. apa. Oh, Ya. oh. Tapi setelah saya, istrinya dulu, Dimenangkan dulu dulu. saya beritakan Injil karena istrinya banyaknya orang Jawa Muslim. Puji Tuhan, setelah istrinya itu akhirnya suaminya terima. Ya, Amin. akhirnya Ya, istrinya dulu. ya itulah banyak orang bule, Bu. Yang ya itu yang tadi lucunya adalah disunat, Bu. Sunat ya. Saya bilang Di Bali itu nggak apa-apa ada untuk kesehatan. kan ada babi halal. Babi halal itu ya babi kan haram, tapi Ya. ada babi halal. Halal itu setelah babinya disunat katanya. Jadi halal. Iya. Ya ini supaya gak ngantuk ini. Ada di Bali. Tapi saya bilang mah itu untuk kesehatan, saya bilang. Iya, iya, iya. Terus dia bilangnya Yesus saja disunat, katanya gitu. Iya. Jadi buat ketawa Ya. rame. Kalau Padahal di kita kan persekutuan bukan itu. kewajiban. Untuk kesehatan memang, iya. Haleluya. Iya. Baik. Puji Tuhan Baik. ya, Bu ya. Ya, sukacita Oh, malam hari Ibu ini kita Ibu siapa bisa namanya? berbincang-bincang. Sekarang di Amerika. Bu Julia. Ya. Di Belanda, Iya. Bu. Di Oh, Belanda. di Belanda. Di Belanda. Ya. Ada anak rohani saya, suaminya orang Belanda, dibawa ke sana. Oke, tinggalnya di mana, Bu? Kalau Ibu tahu saya bisa kontak. Saya kurang tahu, ada alamatnya tapi lupa lagi saya karena udah berapa tahun. Ibunya juga dibawa ke sana. Ibunya dulu pendoa syafaat saya. Puji Oke. Tuhan ya, Bu Rosa. Tuhan Luar biasa. memberkati ya. Ya, Tuhan memberkati Ibu. Udah malam, Bu. Amin. Nanti Iya. Selamat istirahat Ibu Fatimah ya. Iya. Sebenarnya Baik, saya baik. mau nanya lagi sih, tapi udah kemalaman, Bu. Mungkin lain kali aja gitu. Ya, Lain kali nanti, aja, ya, Bu Fatimah akan ini hadir lagi. Ya, Iya, saya iya. Baik, saya untuk menyaksikan kebaikan Ya. Tuhan. Ini Baik. hubungi aja anak saya Ya, ya. nanti kita hubungi ya anak Iya. Ibu ya. Baik, terima kasih. Oke, luar biasa.
Baik Ya, Bapak Ibu, Tuhan yang kasih memberkati. dan berkati Tuhan, karena kita sudah 2 jam bersama dengan Ibu Fatimah. Ibu Fatimah juga mau beristirahat, maka program Amin. ini akan segera kita akhiri. Bagi Bapak Ibu Saudara semua yang mau mendukung pelayanan Ibu Fatimah, bisa mendukung melalui nomor Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku.